Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Neva Indah Eka Wahyuni dari SMA Negeri 1 Plumbon, kelas 10 MIPA 5, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Hobi saya membaca dan menulis. Saya hobi membaca sejak saya kelas 8 SMP dan itu berawal dari novel. Dan hobi saya menulis sudah ada sejak SD. Motivasi saya mengikuti kegiatan calon duta hukum HAM Jawa Barat, yaitu untuk menegakkan kesadaran hukum dan HAM di kalangan masyarakat, terutama di wilayah tempat tinggal saya, karena sering terjadi tindakan yang tidak sesuai dengan hukum yang ada dan sering terjadi juga pelanggaran hak asasi manusia. Prestasi apa yang pernah diraih? Prestasi yang pernah saya raih yaitu saya pernah mengikuti Olimpiade Pelajar Merdeka tingkat nasional kategori SMA bidang sejarah dan mendapatkan peringkat 200 pada tahun 2021. Saya juga pernah mengikuti Olimpiade Biologi dan Fisika tingkat SMA tingkat nasional yang diadakan oleh Divya Competition pada tahun 2021. Saya juga pernah mengikuti Olimpiade Kimia, Ekonomi, dan Matematika yang diadakan oleh Insight Arjuna Competition pada tahun 2021. Apa kegiatan yang sedang dilaksanakan saat ini selain menjadi anggota FPSH HAM dan Duta Hukum HAM Jawa Barat? Kegiatan yang saya lakukan selain menjadi anggota Forum Pelajar Sadar Hukum dan calon duta hukum HAM Jawa Barat, yaitu saya sedang menempuh pendidikan tingkat SMA di SMA Negeri 1 Plumbon. Saya juga sedang membuat sebuah karya berupa cerita di sebuah aplikasi dan mengikuti kompetisi-kompetisi online. Apa program Anda saat terpilih menjadi bagian dari Duta Hukum HAM Jawa Barat? Program yang akan saya laksanakan ketika terpilih menjadi Duta Hukum HAM Jawa Barat yaitu saya akan membudayakan lihat sampah langsung ambil. Tujuan saya melakukan program tersebut karena saya ingin meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebersihan suatu lingkungan dan agar terhindar dari segala penyakit. Alasan saya menjalankan program tersebut karena kurangnya rasa peduli masyarakat maupun pelajar pada lingkungan yang kotor. Standar operasional kerja yang akan saya lakukan yaitu saya akan berkeliling ke tempat-tempat yang kotor dan membersihkan sampah-sampah yang berserakan. Sasaran dari program saya ini yaitu pelajar dan masyarakat. Ketika terpilih menjadi Duta Hukum HAM, kinerja apa yang akan dilakukan? Kinerja yang saya akan lakukan ketika terpilih menjadi Duta Hukum HAM Jawa Barat yaitu saya akan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Forum Pelajar Sadar Hukum Hak Asasi Manusia, baik itu tingkat sekolah, kabupaten, maupun tingkat yang lainnya. Bagaimana kondisi pemuda-pemudi saat ini? Kondisi pemuda dan pemudi saat ini yaitu zaman sekarang perkembangan teknologi sangat pesat. Setiap orang bisa menggali suatu informasi melalui internet. Hal ini dimanfaatkan para pemuda dan pemudi untuk mendapatkan suatu informasi yang baru mereka ketahui. Dampak buruk dari perkembangan teknologi ini yaitu seringkali pemuda dan pemudi menyebarkan suatu informasi yang belum tentu kebenarannya. Untuk mengatasi hal tersebut, alangkah baiknya kita melakukan saring sebelum sharing. Saring yaitu memilah dan memilih suatu informasi, mengetahui terlebih dahulu benar atau tidaknya informasi tersebut, dan share jika informasi tersebut benar dan bermanfaat bagi banyak orang. Bagaimana cara yang paling efektif untuk membangun kesadaran hukum dan HAM di kalangan pelajar? Cara yang paling efektif untuk membangun kesadaran hukum dan HAM di kalangan pelajar yaitu menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Perkembangan pada zaman pelajar sekarang yaitu iptek sangat canggih sehingga para pelajar menggunakan perkembangan tersebut untuk mendapatkan informasi ataupun untuk bersenang-senang dan belajar.
Nah, kita bisa memanfaatkan perkembangan tersebut untuk membangun kesadaran hukum dan HAM di kalangan pelajar dengan cara mengunggah ataupun membagikan sebuah video yang berkaitan tentang hukum dan HAM di media sosial, ataupun membuat sebuah poster yang berkaitan tentang hukum dan HAM di kalangan pelajar. Apa kelebihan dan kekurangan Anda? Kelebihan saya yaitu saya bisa membagi waktu dengan baik. Saya juga orangnya cekatan. Kekurangan saya yaitu saya tidak dapat menolak ketika orang membutuhkan bantuan saya. Apapun yang bisa saya bantu untuk mereka yaitu bakal saya lakukan. Apa yang menjadi daya tawar? Kenapa Anda harus kami loloskan menjadi duta hukum HAM? Yang menjadi daya tawar kenapa saya harus diloloskan dalam duta hukum dan HAM yaitu saya melakukan segala sesuatu dengan bersungguh-sungguh dan selalu ingin mencapai hasil yang terbaik. Apa komitmen yang akan Anda bangun dengan kami jika terpilih? Komitmen yang akan saya bangun ketika saya terpilih menjadi calon duta hukum dan hak asasi manusia yaitu ketika kinerja saya turun, saya rela digantikan ataupun diturunkan jabatan dari posisi saya. Pesan dan kesan selama mengikuti asesmen dan tes kepribadian. Pesan dan kesan ketika saya mengikuti asesmen dan tes kepribadian yaitu ketika saya melakukan asesmen, saya mendapat berbagai materi sehingga itu menambah wawasan saya tentang hukum dan HAM. Dan ketika saya melakukan tes kepribadian, saya mengetahui lebih baik dan lebih jauh tentang diri saya sendiri. Kenapa Anda bertahan hingga saat ini memperjuangkan duta hukum dan HAM Jawa Barat? Saya bertahan hingga saat ini untuk memperjuangkan duta hukum HAM Jawa Barat, yaitu kembali lagi kepada motivasi saya untuk menegakkan hukum dan hak asasi manusia di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan tempat tinggal saya. Saya ingin memberikan atau membuat orang sadar bahwa menghargai seseorang itu penting dan bertindak sesuai dengan hukum yang ada itu juga penting. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.